Kemudian saya akan membahas tentang kriteria kedua. Sebenarnya kriteria ini mirip sih sama kriteria yang tadi yang pertama ya, karena yang akan dihitung tuh varians, dan lagi-lagi varians itu kan sebenarnya adalah YI dikurangin rata-rata ya, terus dikuadratan, terus kita jumlahkan sih. Jadi sebenarnya rata-rata tuh atau varians itu kan sebenarnya prinsipnya itu adalah seperti ini ya. Nah, namun di sini reduction in variance tuh kita ingin mengetahui feature manakah yang bisa mereduksi varians paling besar gitu ya. Nah, jadi biasanya langkah pertama itu kita akan membandingkan 2 buah feature atau 3 buah feature atau 4 buah feature, terserah gitu ya. Dan kita mau memilih feature manakah yang akan kita pakai untuk untuk menjadi splitting yang pertama gitu ya. Nah, caranya biasanya kita hitung dulu rata-rata yang ada di parents node-nya ya, mu-nya yang ada di parents node, terus kita hitung variansinya ya. Nah, terus kita hitung variansinya. Saya lambangkan dengan V. Yaitu dengan menggunakan ini formula itu ya. Bisa 1/n, bisa 1/n-1 ya. Terserah, sama aja. Jadi 1/n, jadi akar dari 1/n. Varians mah nggak pakai akar ya. 1/n dari sigma YI dikurangin mu kuadrat ya. Untuk I-nya dari 1 sampai 20 ya. Nah, kemudian dengan menggunakan feature pertama ya, saya lakukan splitting ya, dan di sini saya mendapatkan mu1 dan di sini saya mendapatkan mu2, dan saya bisa menghitung V1 dan V2 ya. Nah, begitu pula dengan menggunakan features kedua, saya bisa mendapatkan mu1 dan mu2 dan mendapatkan V1 dan V2 gitu ya. Nah, si V1 dan si V2 ini akan saya lakukan weighted average ya. Jadi weighted average dari berarti 8/20 dikali V1 dan 12/20 dikali V2. Begitu pula dengan yang ini nih. 10/20 dikali V1 dan 10/20 dikali V2. Dan kita akan bandingkan V ini dengan V ini. Dan kita pilih V yang paling kecil ya. Nah, dan V yang paling kecil itu adalah feature yang akan kita pakai untuk splitting tahap pertama ya. Jadi semoga cukup jelas ya bagaimana memanfaatkan reduction in variance dalam menentukan feature mana yang akan kita pakai untuk splitting yang pertama ya. Nah, jadi di sini varian yang terpilih itu ada varian yang lebih kecil. Kenapa? Semakin kecil varians berarti semakin homogeneous titik-titik yang ada di node ini tuh gitu ya. Tapi kalau variasinya agak besar berarti titik-titik yang ada di dalam sini tuh tidak terlalu homogeneous ya. Nah, jadi kita sudah belajar bagaimana mencari feature mana atau feature terbaik untuk melakukan splitting ya. Dan yang pertanyaan yang kedua yang harus kita jawab itu adalah bagaimana mencari nilai optimalnya gitu ya. Jadi misalkan kalau feature yang terbaik itu adalah height misalkan, height ya. Nah, bagaimana menentukan apakah height-nya itu kurang dari 4 atau height-nya kurang dari 5 atau height-nya itu kurang dari 5,5 gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa pakai reduction in variance yang tadi juga sih kita bisa lakukan, kita bisa bandingkan gitu ya. Nah, namun ada banyak sekali tree atau ada banyak sekali decision tree yang harus kita bandingkan ya. Nah, secara total yang harus kita bandingkan itu, jadi misalkan totalnya itu ada n nilai berbeda dari height ya. Atau jangan pakai n lah, karena n itu kan buat jumlah data ya. Nah, misal ada m nilai-nilai berbeda dari height gitu ya. Berarti dengan kata lain berarti ada m-1 tree yang harus kita bandingkan ya. Jadi setelah kita dapatkan nilai yang paling optimal gitu, jadi titik 4, 5 atau 5,5 gitu ya, yang harus kita bandingkan,
maka kita bisa mengerjakan itu untuk feature yang berikutnya gitu ya. Jadi, nah setelah itu kita bisa bandingkan di antara setiap feature itu dengan menggunakan reduction invariance. Ya, semoga cukup jelas. Jadi secara total ya, ada misalkan ada K atau ada P lah, biasa saya namanya pakai P. Ada P predictor variable. Secara total maka ada P dikalikan M-1 tree yang harus kita bandingkan ya. Nah, cukup banyak ya, berarti ada P-1 tree yang harus kita bandingkan. Entah yang mau kita bandingkan tuh entah variansnya atau fungsi objektifnya, itu sama aja, terserah. Pasti hasilnya pun kurang lebih sama gitu ya. Nah, dan langkah itu akan kita lakukan sampai kita mendapatkan J box ya, atau J rectangular gitu ya. Jadi lumayan panjang prosesnya ya. Jadi setelah kita mendapatkan splitting yang terbaik untuk tahap pertama, kita bisa lakukan splitting berikutnya ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menghindari overfitting ataupun underfitting ya. Nah, yang pertama itu adalah ini max depth ya. Jadi max depth itu tidak boleh terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil kita akan mendapatkan masalah underfitting ya. Underfitting itu artinya data training kita itu diprediksi errornya itu besar sekali gitu ya. Nah, tapi kalau max depth-nya terlalu kecil, terlalu besar, maka kita akan menghadapi masalah overfitting. Di mana di masalah overfitting itu akurasi dari data trainnya itu sangat kecil ya, sangat besar, itu sangat akurat, tapi ketika kita tes model tree kita dengan data testing, errornya cukup besar ya, itu adalah overfitting. Jadi yang kita butuhkan itu adalah max depth yang just right gitu ya. Dan kemudian ini kita juga harus menentukan minimum samples dari node split gitu ya. Jadi kapan suatu node bisa kita split lagi atau enggak gitu ya. Jadi kapan, jadi kalau misalkan ini max minimum sampelnya itu 10 gitu ya, dan kita sudah punya 9, maka ini tidak akan bisa kita split lagi gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah kita juga bisa menentukan minimum sample dari terminal nodes atau leaf nodes-nya gitu ya. Nah, jadi jika minimum sample dari terminal nodes-nya itu adalah 10, berarti ketika kita punya 9, dia nggak akan di splitting lagi. Tapi ketika minimum sample masih 19, kita bakal akan coba splitting lagi gitu. Dan yang terakhir, kita juga bisa menentukan maksimum nodes atau leaf nodes-nya ya gitu. Nah, ini adalah yang sering kita kenal dengan tadi istilah J-nya gitu. Jadi J-nya itu akan kita tentukan dari awal sih sebenarnya ya. Jadi setelah J itu kita tentukan dari awal, baru kita lakukan proses splittingnya, proses mencari splitting optimum agar fungsi objektifnya itu paling kecil ya. Nah, berikut ini adalah kekurangan dan kelebihan dari decision tree model dibandingkan dengan linear model ya. Nah, jadi kelebihannya dulu. Nah, jadi kelebihannya dibandingkan linear model, si decision tree itu bisa menghandle variable explanatory atau variable independent yang categorical ya. Nah, jika Anda ingat ketika kita menggunakan GLM atau menggunakan regresi linear, categorical variable itu selalu pakai ini nih ya, dummy variable ya. Jadi jika ada 4 categorical variable, jika ada satu categorical variable yang ada 4 value gitu ya, 4 value misalkan 0, 1, 2, 3, 4 lah, maka biasanya kita butuh 3 dummy variable gitu ya. Nah, kemudian kelebihan yang kedua itu bisa menghandle hubungan antara variable independent dan dependent yang non-linear gitu ya. Jadi sebagai contoh, misalkan saya punya X1 dan X2 dan Y, tapi Y-nya itu adalah categorical ya. Nah, biasanya kan kalau Y-nya categorical, kalau kita pakai linear model, kita pakai GLM logistik ya, atau GLM itu. Nah, namun jika seandainya data kita itu seperti ini nih ya, jadi X1-nya itu di sekitar sini nih. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sangat sulit untuk diprediksi dengan menggunakan GLM
logistik ya, karena hasilnya pun akan jelek gitu, karena data ini ya tidak bisa kita separate secara linear ya gitu ya. Jadi data ini baru bisa kita separate dengan secara non-linear. Oleh karena itu model general linear model itu tidak terlalu bagus dalam memprediksi data-data non-linear seperti ini ya. Nah, kemudian kekurangan decision tree model itu, jika relasi antara variabel independen dan dependennya itu linear, maka akurasi dari decision tree itu akan kalah jauh dibandingkan dengan JLM. Dan yang terakhir, nilai prediksi dari Y yang kuantitatif itu tuh fix ya, seolah-olah fix, yaitu adalah rata-ratanya gitu. Jadi mirip dengan regression yang tanpa slope-nya. Jadi regression tapi diprediksinya dengan konstan doang gitu ya. Jadi itu salah satu kekurangan dari regression tree ya, terutama regression tree ya. Nah, semoga cukup jelas. Nah, abis ini saya akan menjelaskan satu lagi, yaitu adalah beberapa metode untuk meningkatkan akurasi dari decision tree. Nah, berikut ini adalah berbagai istilah baru lagi di dalam decision tree yang tidak terlalu saya jelaskan dalam kuliah ini ya. Yang pertama itu adalah pruning. Nah, pruning itu adalah sebuah teknik di mana ketika decision tree yang kita dapatkan itu sangat besar ya, sangat besar. Jadi misalkan kita itu memilih maksimum depth-nya itu yang cukup besar, atau misalkan J-nya itu number of boxes atau number of terminal nodes-nya itu cukup besar. Nah, oleh karena itu si tree-nya itu bisa kita pruning ya, bisa kita potong beberapa pohonnya itu, beberapa subtree itu bisa kita pohon, namun tidak mengurangi errornya gitu ya. Jadi intinya itu dengan tujuannya pruning itu adalah untuk jadi data trainingnya itu yang besar itu kita kurangi sedikit-sedikit error data trainingnya itu, akurasi data trainingnya, namun akibatnya akurasi data testingnya itu akan membesar gitu. Jadi walaupun akurasi data trainingnya itu berkurang, tapi dengan harapan akurasi data testingnya itu akan menjadi meningkat gitu ya. Nah, itu adalah pruning ya. Nah, kemudian ada bagging. Bagging itu adalah tujuannya itu sama ya, itu untuk meningkatkan akurasi ya, tapi dengan cara melakukan bootstrapping terhadap data sampelnya ya. Nah, apa itu bootstrapping? Kebetulan tidak dijelaskan di dalam kuliah ini, jadi jika Anda berminat, Anda bisa belajar sendiri ya. Begitu pula dengan boosting. Boosting juga sama, tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi dari decision tree. Nah, dari bagging, boosting, maupun random forest yang dilakukan itu kurang lebih sama, yaitu kita membuat banyak decision tree, dan kita akan mencari prediksinya itu atau akurasinya itu didapat dengan cara mencari rata-rata dari banyak decision tree tersebut gitu. Nah, kemudian random forest juga mirip dengan bagging, yaitu kita membuat banyak decision tree, dan kemudian kita rata-ratakan prediksi dari setiap tree tersebut untuk mendapatkan model terbaik gitu ya. Nah, terutama kalau misalkan model kita itu adalah classification tree, berarti kita dari sekian banyak tree yang kita punya, kita cari misalkan dari data yang tadi itu, misalkan data play cricket atau not cricket, misalkan kita bikin 100 tree, dan ternyata dari 80 tree itu setuju untuk si mahasiswa yang baru ini, siswa yang baru itu play cricket. Berarti dengan kata lain si siswa yang baru ini tuh play cricket, itu prediksinya gitu. Walaupun ada 30 tree yang Y topinya itu not play cricket gitu, tapi nggak masalah karena ada 70 tree yang Y topinya itu play cricket. Nah, jadi kita cari rata-ratanya gitu. Nah, ini adalah berbagai teknik untuk meningkatkan akurasi dari decision tree. Keempat teknik ini tidak terlalu saya bahas dengan detail, namun Anda coba bisa baca sendiri ya. Nah, semoga cukup membantu. Nah, dengan ini kuliah decision tree sudah selesai sampai di sini.